Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santai, salam sehat, salam satu hobi, salam satu bulu. Salam semangat untuk para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Di kesempatan kali ini, tumben Pak pakai baju batik. Habis dari kondangan bro, habis dari kondangan saya melihat channel banyak sekali yang mempertanyakan, padahal ya sudah sering kali kita sampaikan, tetapi mungkin kawan-kawan pendatang baru di channel saya itu gimana ya, perlu informasi yang terbaru. Tetapi yang terbaru pun yang dibahas ya kemarin juga sih sebenarnya. Kalau misalkan sebelum bertanya itu coba di ini dulu ya, dicari dulu, mana tahu ketemu video saya yang lama yang tentang puyuh ataupun tentang harga telur. Tapi kalau harga telur memang saya usahakan saya update di setiap bulannya. Jadi kita tahu di setiap bulannya itu harganya masih berapa, di Jambi berapa, nanti kemudian di seputaran kawan-kawan berapa, nanti kan ada di situ ya, ada di salah satu video nanti kawan-kawan yang dari Kalimantan, yang dari Jember, yang dari Jombang, yang dari Ponorogo, yang dari Jawa Timur, Lampung, Aceh, semuanya akan berkomentar masalah harga. Kemudian yang di Pangkal Pinang, kemudian yang ada di Kepulauan Bangka Belitung itu semuanya bergabung. Dari Toli-Toli kemarin sudah masuk juga. Terima kasih dari Sulawesi. Ini coba kita membahas masalah apa ini? Bang, kalau waktu Afkir Puyuh, Rizky Febrian, akunnya, nama akunnya. Bang, kalau kalau waktu Afkir Puyuh dari usia berapa? Untuk indukan bagusnya usia berapa? Kita bahas dulu untuk usia Afkir. Afkir itu sebenarnya tidak ditentukan usia. Kalau menurut saya sih, Afkir itu tidak ditentukan usia. Ya, kemarin sudah dibahas. Bisa jadi pakan naik, harga harga telur turun lama nggak naik-naik, itu bisa juga di Afkir, kan gitu. Terus kemudian pakan juga mungkin naik terus melambung, nggak ketulungan lagi, bisa jadi di Afkir juga. Terus kemudian ngedrop lama, nggak pulih-pulih, ini bisa juga di Afkir. Sebenarnya nggak jadi patokan di tahun, bulan, tanggal berapa. Tetapi pada umumnya kalau pengalaman saya menggunakan pakan pabrikan. Pakan pabrikan itu biasanya setahun setengah ke sana, 2 tahun itu masih bisa. Nah, upcare-nya puyuh itu nggak sekaligus. Dia ada yang misalkan satu kandang ini kita isi 25. Dia 15, berarti yang 10 kan nggak betelor. Nah, kita sortir aja di pagi hari itu. Di jam-jam 9, jam 10, 11, 12 sampai jam 1 stop. Karena jam 2 ke sana itu puyuh mulai bertelur, nanti takutnya terganggu. Kan gitu. Kalau untuk permasalahan upcare itu tadi, ya tergantung situasi dan kondisi, tidak berpatokan dengan hari, tanggal, bulan, tahun. Tetapi pada umumnya itu paling biasanya setahun setengah, ya. Ada yang 8 bulan sudah di upcare, ada yang 10 hari sudah 10 bulan sudah di upcare, ada yang 12 bulan ya. Macam-macam. Tetapi kalau kita ambil patokan yang pada dasarnya dan pada umumnya itu 1 tahun setengah. Biasanya segitu. 1 tahun setengah itu biasanya sudah mulai sedikit demi sedikit itu ada pengurangan. Ya tergantung perawatan, sebenarnya tergantung perawatan masing-masing sih. Kalau kita merawatnya bagus ya dia bagus juga hasilnya. Ya. Tetapi ya itu tadi yang ditanyakan dengan subscriber saya ini tadi kan rata-rata kita ambil standarnya, rata-rata memang ya setahun setengah itu akhirnya. Nah terus kemudian yang kedua apa ini? Untuk indukan bagusnya usia berapa? Untuk indukan. Untuk indukan bagusnya biasanya di umur berapa? Sekaligus kita jawab di sini. Kalau untuk indukan ya biasanya gini. Biasanya kalau saya indukan sudah ada sebenarnya di video saya. Biasanya kalau indukan saya itu mengawinkan ya dari dia mulai proses netes, kemudian proses kita penggemukan, kemudian masa remaja sampai dia bertelur. Garisnya dari 0 sampai 45 hari itu sudah mulai bertelur. Kemudian 55 hari, 60 hari. Jadi kesimpulannya yang bagus itu ya sekitar
60 hari 2 bulan ya. 2 bulan kemudian normalnya. Kalau saya lebih cenderung mengukur normalnya dia bertelur. Kalau dia baru-baru bertelur biasanya telur itu kecil. Telur itu kecil terus kemudian telur itu belum normal. Itu biasanya baru-barunya seperti itu. Tetapi kalau saya lebih mengukur cenderung ke ratanya telur dan kemudian stabilnya dia bertelur. Kemudian kalau mungkin ya kalau dianya sudah 2,5 bulan itu memang masa bertelurnya itu sudah normal ya bisa juga. Tetapi kalau memang belum kita tunggu sampai 3 bulan. Ada kadang-kadang puyuh itu kan 3 bulan belum telur ada karena kesalahan ya. Ada di konten saya itu. Punya siapa itu kemarin itu ada sampai 3 bulan, 2,5 bulan belum bertelur itu ada. Kendalanya apa? Coba saya ke sana, rupanya kita keluar dari situ nggak lama bertelur ya karena kendalanya kita kasih tahu gitu. Kembali ke pokok permasalahan kawan. Jadi kalau untuk penentuan di usia berapa puyuh itu bisa dibuat indukan? Kalau saya biasanya 3 bulan. Terhitung 3 bulan dari mana Pak? Dari netas. Biasanya saya seperti itu. Kita hitung dari dia menetas, mulai menetas sampai dia bertelur, kemudian kita lihat normalnya bertelur, kemudian kita lihat normal besar kecilnya telur, itu kalau sudah rata-rata normal baru kita kawinkan. Pak untuk proses perkawinan gimana? Ada di video saya juga. Komplit Pak, paket komplit sudah. Nah terus kemudian Pak kalau 2,5 bulan atau 3 bulan apakah termasuk masih terlalu muda Pak? Enggak. Puyuh ini kan simpel. 45 hari dia bertelur, kemudian dia 1,5 tahun itu sudah upgrade. Jadi perputaran di situ agak cepat dibandingkan dengan unggas-unggas yang lain. Unggas yang lain mungkin perlu waktu 3 bulan baru mulai bertelur. Ya, kalau puyuh kan enggak 45 hari mulai bertelur. Jadi keanekaragaman di situ. Makanya puyuh ini terkadang 2,5 bulan itu pun sudah bisa kita jadikan indukan, sudah bisa kita kawinkan. Hasilnya netas-netas. Bagus enggak Pak? Ya insya Allah hasilnya bagus. Tergantung perawatan kita. Yang sekarang yang idealnya Pak, yang sering kali dipakai yang umumnya. Kalau umumnya saya dari umur 3 bulan. Dah gitu. Kesimpulan dan keputusan seperti itu. 3 bulan. 3 bulan ini dari mana dimulai? Dari masa dia baru menetas. Kita besarkan sampai bertelur, ukurannya seperti itu. Perhitungannya seperti itu. Jadi kalau untuk masa-masanya dia bertelur, nanti kan masih belum kuat ya. Karena kan puyuh ini kan secara teori itu tidak bisa bertelur itu serempak. Hari itu misalkan satu kandang ini kita isi 25, langsung hari itu 20, enggak. Dia bertahap dulu. 1, 2, 3. Ada setiap harinya itu ada penambahan telur di situ. Jadi kalau yang pertama dia mungkin bertelur itu 1, besok mungkin nambah lagi 2, besok mungkin nambah lagi 3, 5 jadi tambah 4, tambah 9 lagi, tambah. Jadi seperti itu. Dia tidak bisa sekaligus di hari itu langsung bertelur semuanya. Jadi perlunya pemerataan itu tadi, perlunya usia itu tadi. Pak, berarti nanti ketika umur 3 bulan mungkin di situ ada yang tidak standar 3 bulan semuanya. Berarti di situ nanti ada yang mungkin masih belajar bertelur sekitar 2 hari, sekitar 3 hari, 5 hari, 10 hari, ataukah mungkin seperti itu Pak, ya nggak masalah. Nggak masalah, tapi kan yang rata-rata kan yang banyak itu tadi kan di umur 3 bulan itu tadi. Makanya kalau sudah 3 bulan itu rata-rata mayoritas itu sudah standar, itu sudah normal, itu sudah semuanya ada di situ. Jadi kesimpulannya kalau yang mulai upgrade itu tadi ya 1,5 tahun ya, 1,5 tahun. Terus kemudian kesimpulan yang kedua untuk pembuatan indukan yang paling bagus itu di umur berapa, di usia berapa. Itu di usia 3 bulan. 3 bulan kita hitung dari dia menetas. Kemudian kita besarkan, kemudian kita bertelur. Cuman sebenarnya patokan kita itu di telurnya dia. Dia bertelur di umur berapa. Terus kemudian nanti biarkan normal dulu telur 2 minggu atau 1 bulan, baru nanti kita kawinkan. Perlu proses perkawinan berapa hari Pak? Ada di video saya. Hari ini dikawini, hari ini dikawinkan, jarak berapa hari itu bisa ditetaskan Pak? Ada di video saya. Jadi paket komplit ya kawan ya. Mungkin hanya itu kurang lebih ya kita kembali ke pokok permasalahan-permasalahan yang lain karena rekan-rekan juga di sini masih
banyak yang menunggu, "Pak, nanti saya mau tanya gini 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 gini." Banyak sekali kawan yang rekan-rekan yang ingin menanyakan kembali. Baik, kembali ke pokok permasalahan tadi, intinya eh, hampir 1,5 tahun, terus kemudian apa namanya eh, indukan 3 bulan. Jadi kalau sudah diakhir Pak, apakah laku? Ya laku, ada, pedagingnya ada, dijualnya ada untuk pedaging. Jadi kalau untuk pedaging tetap di mana tempat biasanya ada yang nampung kalau untuk daging puyuhnya. Yang dikhawatirkan kan mungkin itu tadi, setelah akhir apakah dagingnya laku? Ya laku. Rata-rata kan gitu. Kalau yang namanya akhir itu sudah pasti sudah ada yang ngambil. Kalau belum ada yang ngambil ya belum diakhir. Kalau yang namanya diakhir ya ini hilang ke sana, tetap dibawa sama pembelinya, itu sudah kita akhir, selesai urusan gitu. Kalau mau diakhir berarti kita masih menunggu pembelinya, ya. Mungkin hanya itu kawan-kawanku, kurang lebih mohon maaf, tetap semangat, salam ceketer, kita membangun usaha bareng-bareng, kita membangun komunikasi bareng-bareng, kita membangun ilmu bareng-bareng, kita membangun pengalaman bareng-bareng. Yuk tetap semangat untuk di jalur peternakan puyuh kita. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer kawanku.